Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mai Arda Rahayu Arbi dengan NIM 19038882+1029 dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia semester 6. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sebuah materi novel dengan menggunakan media pembelajaran. Sebelumnya saya akan menjelaskan tentang media pembelajaran yang akan saya bawakan pada hari ini. Saya menggunakan dua media pembelajaran. Yang pertama ada media pembelajaran online, yaitu berupa platform di mana di dalamnya berisi kehadiran siswa, penugasan, RPP dan bahan ajar, serta materi. Kemudian yang kedua yaitu saya menggunakan media karton, di mana itu untuk penugasan yang akan dilakukan siswa di sekolah sebelum pulang sekolah. Baik, saya akan langsung melanjutkan untuk memaparkan materi menggunakan medianya. Selamat menyaksikan. Baik, ini merupakan media pembelajaran pertama yang akan saya gunakan untuk membahas materi pada hari ini. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat selalu ya. Baik, sebelum kita memasuki materi pada hari ini, Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu tujuan pembelajaran pada materi hari ini. Hari ini kita akan membahas tentang novel. Nah, jadi tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu yang ada dua tujuan pembelajaran. Yang pertama, melalui kegiatan mengamati media yang dipaparkan, siswa dapat menganalisis isi dalam teks novel secara tertulis. Kemudian yang kedua, melalui kegiatan media yang dipaparkan, siswa dapat menganalisis kaidah kebahasaan yang terdapat dalam teks novel secara tertulis. Semoga materi pembelajaran pada hari ini bisa dipahami oleh anak-anak semua dan tujuan pembelajaran pada hari ini bisa tercapai. Ibu harap anak-anak memperhatikan dengan baik. Baiklah, Ibu sudah mengirimkan link ke grup WhatsApp, silakan kalian membukanya. Di sini terdapat halaman buka, di mana di sini adalah pengertian mengenai ruang belajar itu sendiri dan pengertian dari belajar. Ini hanya sebagai pengantar saja. Kemudian terdapat RPP dan bahan ajar, kehadiran siswa, tugas, dan materi. Sebelum kita memasuki materi, silakan kalian klik menu kehadiran siswa, kemudian kalian bisa mengisinya terlebih dahulu. Di situ kalian akan mengisi nama, email, dan kelas. Oke, baik. Apakah semua sudah mengisinya? Jika semua sudah mengisi kehadiran siswa, nah di sini hanya terdapat RPP dan bahan ajar. Ini hanya Ibu letakkan saja. Jika kalian mau melihat, silakan saja, tapi ini tidak akan Ibu jadikan sebagai materi. Selanjutnya kita masuk ke menu materi. Bagian materi ini terdapat sebuah PowerPoint, kemudian ada beberapa video pembelajaran yang bisa kalian lihat mengenai teks novel. Namun pada hari ini Ibu akan menggunakan media PowerPoint saja. Oke, baik. Hari ini kita akan membahas tentang novel. Pengertian novel, menurut Nurgiantoro tahun 2010 mengemukakan bahwa novel merupakan karya fiksi yang dibangun oleh unsur-unsur pembangun, yakni dalamnya terdapat unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Novel juga diartikan sebagai suatu karangan berbentuk prosa yang mengandung rangkaian cerita kehidupan seseorang dengan orang lain di sekelilingnya dengan menonjolkan watak dan sifat pelaku yang berbeda-beda. Kemudian menurut Tarigan pada tahun 2011 bahwa novel adalah suatu cerita dengan alur yang cukup panjang untuk mengisi satu buku atau lebih dan menggarap kehidupan pria dan wanita yang bersifat imajinatif. Jadi novel ini sifatnya imajinatif, dibuat menggunakan ide-ide yang muncul di dalam pikiran seseorang. Novel ini tidak nyata, tetapi ada juga film nyata yang dijadikan ke dalam novel, namun itu hanya sedikit sekali, karena kebanyakan novel ini hanya bersifat imajinatif. Jadi dapat disimpulkan bahwa novel merupakan kisah atau cerita fiksi dalam bentuk tulisan atau kata-kata dan memiliki unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Novel merupakan sebuah karya fiksi yang berbentuk prosa yang ditulis secara naratif dalam bentuk cerita atau novel yang panjang, di mana di dalamnya menceritakan tentang kehidupan seseorang, baik itu dalam suasana yang gembira, sedih, bahagia, ataupun menangis.
Kemudian selanjutnya ada ciri-ciri novel. Nah, ciri-ciri novel di sini ada 7. Yang pertama, jumlah katanya kurang lebih 35.000 kata. Jadi cerpen dan novel ini sangat berbeda. Novel ini kata-katanya lebih banyak daripada cerpen. Kemudian yang kedua terdiri dari setidaknya 100 halaman atau lebih. Maka dari itu banyak novel yang dibukukan karena jika hanya mengandalkan lembaran saja tidak dibukukan, itu tidak bisa dikatakan novel, itu hanya bisa dikatakan seperti lembaran sinopsis yang di-print saja. Kemudian yang ketiga, ceritanya lebih dari satu impresi dan emosi. Yang keempat, alur ceritanya cukup kompleks. Yang kelima, ceritanya panjang, tapi banyak kalimat yang diulang-ulang. Selanjutnya ditulis dengan narasi, kemudian didukung dengan deskripsi untuk menggambarkan suasana yang ada di dalamnya. Dan yang terakhir, jumlah pelaku atau peristiwa relatif lebih banyak daripada teks cerpen. Jadi jumlah pelaku atau tokoh dalam novel ini tidak hanya satu orang, tidak hanya 2 orang, tetapi lebih dari 2 orang. Karena dalam teks novel ini biasanya ada yang menceritakan tentang keluarganya, tentang temannya, tentang sahabatnya, atau bahkan tentang pasangannya juga. Kemudian kita lanjut ke unsur intrinsik teks novel. Nah, unsur intrinsik teks novel ini terbagi menjadi beberapa. Yang pertama ada tema. Tema itu sendiri merupakan dasar cerita atau gagasan umum dari sebuah novel. Tema itu juga bisa disebut sebagai ide atau gagasan utama. Berdasarkan dasar cerita, pengarang akan mengembangkan cerita. Nah, jadi sebelum membuat cerita, pengarang akan menentukan temanya terlebih dahulu. Temanya itu tentang apa? Apakah dia tentang kekeluargaan, tentang percintaan, atau tentang persahabatan, atau tentang yang lainnya. Kemudian yang kedua ada alur. Alur biasa disebut juga dengan plot. Plot merupakan hubungan antar peristiwa yang bersifat sebab akibat, tidak hanya jalinan peristiwa secara kronologis, tetapi juga urutan kejadian yang di dalamnya terdapat sebab akibat. Alur terbagi menjadi 3. Yang pertama ada alur maju atau biasa disebut dengan progresif, alur mundur, regresif, dan alur campuran. Alur campuran ini adalah perpaduan antara alur maju dan alur mundur. Yang ketiga ada penokohan. Penokohan dalam novel adalah unsur yang sama pentingnya dengan unsur-unsur yang lain. Penokohan ini adalah bagaimana pengarang menampilkan tokoh-tokoh dalam cerita sehingga dapat diketahui karakter atau sifat tokoh. Jadi penokohan ini bisa disebut juga dengan sifat tokoh. Jadi kita bisa mengetahui apakah tokoh ini bersifat baik, jahat, atau hanya sebagai peran pembantu. Tokoh itu sendiri terbagi menjadi 3, antara lain yang pertama ada tokoh protagonis. Tokoh ini digambarkan sebagai seseorang yang baik yang selalu mendapatkan masalah. Kemudian yang kedua ada antagonis. Antagonis ini merupakan tokoh yang bersifat buruk di mana biasanya dia yang menimbulkan sebuah masalah. Dan yang ketiga ada tritagonis, seseorang yang memiliki sifat dan sikap yang netral. Jadi dia tidak berpihak kepada tokoh protagonis atau tokoh antagonis. Kemudian yang keempat ada latar. Latar adalah landasan atau tumpuan yang memiliki pengertian tempat, hubungan, waktu, dan suasana terjadinya peristiwa yang diceritakan dalam novel tersebut. Latar terbagi menjadi 3. Yang pertama ada waktu. Biasanya waktu ini menceritakan apakah dia di pagi hari, di siang hari, di sore hari, atau pada pukul berapa. Kemudian yang kedua adalah latar tempat, yaitu lokasi di mana kejadian itu diceritakan, misalnya di jalan, di sekolah, di pasar, atau di tempat lainnya. Dan yang ketiga adalah suasana. Suasana adalah kondisi latar secara menyeluruh dan emosi yang kuat. Apakah suasananya ini merupakan suasana yang sedih, emosi, mengharukan, atau menggembirakan. Yang kelima ada amanat. Amanat merupakan pesan pengarang yang ingin disampaikan kepada pembaca. Nah, jadi amanat ini bisa kita dapatkan secara tertulis maupun tidak tertulis. Maksudnya kita biasanya ada amanat yang ditulis secara langsung di dalam novel itu sendiri, tetapi ada juga yang tidak ditulis dalam novel itu sendiri. Seperti yang biasa kita dengar, yaitu amanat ada yang secara tersirat maupun tersurat. Kemudian yang keenam ada sudut pandang. Sudut pandang adalah cara penyajian cerita, peristiwa-peristiwa atau tindakan pada karya fiksi berdasarkan posisi pengarang dalam cerita. Dan yang terakhir adalah gaya bahasa. Gaya bahasa adalah pemilihan bahasa yang digunakan dalam penulis di dalam teks novel itu sendiri. Selanjutnya adalah unsur ekstrinsik novel. Unsur ekstrinsik novel merupakan unsur pembangun novel yang berasal dari penulis itu sendiri. Artinya, setiap penulis novel memiliki gaya bahasa yang berbeda-beda. Karena tentunya penulis novel itu juga berbeda-beda, tidak hanya satu orang, tapi sangat banyak. Unsur ekstrinsik novel terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah latar belakang penulis.
Latar belakang penulis merupakan unsur yang berisikan tentang biografi penulis, seperti tempat tinggal penulis, keluarganya, latar belakang pendidikan, lingkungan, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua adalah latar belakang masyarakat. Latar belakang masyarakat berkaitan dengan kondisi masyarakat ketika novel dibuat. Dan yang ketiga adalah nilai-nilai kehidupan. Nilai-nilai kehidupan adalah nilai yang terkandung dalam novel itu sendiri. Terdapat nilai sosial, nilai agama, nilai budaya, ataupun nilai moral. Kemudian selanjutnya adalah kaidah kebahasaan dalam teks novel. Terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, ada bahasa emotif, yaitu adanya upaya pengarang untuk menghidupkan perasaan atau menggugah emosi kita sebagai pembaca. Nah, jadi ketika kita membaca novel itu sendiri timbul rasa emosi atau terkadang rasa kesal dalam diri kita ketika kita membaca novel itu sendiri. Kemudian yang kedua adalah bahasa yang digunakan dalam novel dipengaruhi oleh subjektivitas pengarangnya. Subjektivitas ini menjadi lumrah karena novel ditulis berdasarkan pandangan hidup pengarangnya. Nah, jadi dalam novel itu sendiri pengarangnya yang mengarahkan dia mau bagaimana novelnya ke arah seperti apa, endingnya, akhirnya bagaimana, apakah sedih atau gembira atau bahagia. Subjektivitas pengarang ini juga turut memperkaya pengetahuan kita, tanpa kita harus mengalami pengalaman yang sama dengan tokoh dalam cerita. Nah, jadi tanpa kita harus merasakan kejadian yang sama dengan novel yang kita baca, kita bisa mengetahui, kita bisa mendapatkan pengetahuan yang lebih dari novel yang kita baca. Jadi sebenarnya membaca itu bisa menambah ilmu pengetahuan. Kemudian yang ketiga, bahasa dalam novel juga cenderung konotatif atau bukan makna sebenarnya, atau juga makna tambahan yang berada di luar makna sebenarnya. Kemudian yang keempat ada bahasa denotatif. Bahasa novel juga menggunakan kalimat-kalimat denotatif, karena pemahaman pembaca novel mengacu pada makna denotatif. Yang kelima adalah bahasa ekspresif yang memberikan gambaran atas suasana pribadi pengarang atau suasana tokoh dalam cerita. Bahasa dalam novel juga bersifat suggestif atau mempengaruhi pembaca mempercayai cerita yang dikisahkan dalam novel. Jadi, ketika kita membaca novel itu sendiri, kita merasakan bahwa novel yang kita baca itu adalah sebenarnya kisah yang nyata, padahal sebenarnya itu hanyalah imajinasi dari pengarang itu sendiri. Yang keenam adalah bahasa dalam novel juga menggunakan beberapa kata khusus. Terbagi menjadi 5. Yang pertama, kata yang menyatakan urutan waktu digunakan dalam novel karena kejadian atau peristiwa yang berlangsung tidak selalu pada saat ini, melainkan ada yang terjadi pada masa lampau. Jadi dalam novel itu tidak hanya menceritakan kejadian pada masa itu juga, dia juga menceritakan kejadian pada masa lalu yang sudah lewat. Kemudian yang kedua adalah kata kerja yang menggambarkan tindakan. Digunakan dalam novel karena pengarang perlu menggambarkan tindakan yang dilakukan oleh tokoh-tokoh ceritanya. Yang ketiga adalah kata kerja yang menunjukkan kalimat tak langsung. Digunakan oleh pengarang novel untuk menceritakan tuturan atau ucapan para tokoh dalam novelnya. Kata kerja ini biasanya dilakukan dengan kutipan yang berupa dialog atau kalimat biasa yang menggambarkan tuturan tokoh. Yang keempat, kata kerja yang menggambarkan pikiran dan perasaan tokoh dalam cerita. Pengarang menggunakannya agar kita mendapatkan jelas mengenai pikiran dan perasaan tokoh atau pergulatan batin yang dirasakan oleh tokoh atas situasi yang mengandung konflik. Dan yang terakhir adalah kata sifat. Kata sifat digunakan oleh pengarang untuk memberikan gambaran atau deskripsi mengenai tokoh, tempat, dan suasana. Kemudian ini adalah contoh teks novel. Sebenarnya ini bukan contoh teks novel, tapi ini merupakan contoh sinopsis novel Surat Kecil untuk Tuhan. Oke, baik. Ini merupakan materi dari PowerPoint. Jika memang materi ini kurang jelas Ibu sampaikan, kalian bisa melihatnya kembali di platform yang sudah Ibu kirimkan di bagian materi. Nah, jadi di bagian materi ini juga terdapat beberapa video pembelajaran yang bisa kalian lihat. Jadi kalian tidak hanya bisa melihat materi dengan PPT yang ada saja, tetapi menggunakan video pembelajaran yang sudah Ibu letakkan di platform ini. Kemudian ini ada menu tugas. Nah, jadi pada menu tugas ini menu tugas ini Ibu tugaskan kalian untuk mengerjakannya di rumah. Jadi Ibu tunggu kalian mengerjakan sampai pukul 12 malam nanti, silakan kalian mengisi. Di situ sudah ada arahannya. Silakan isi nama, kemudian jawab pertanyaan sesuai dengan arahannya. Baik, mungkin materi hari ini cukup itu saja. Kita lanjut kita masih ada waktu sekitar 30 menit. Ibu akan memberikan tugas kepada kalian. Sebelum itu, silakan membentuk kelompok masing-masing. Silakan membentuk 4 kelompok yang terdiri dari 5 orang.
Ibu beri waktu 5 menit. Jika sudah membentuk kelompok dan mendapatkan kelompok, silakan duduk sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Baik, sudah 5 menit. Apakah kalian semua sudah duduk sesuai dengan kelompoknya masing-masing? Oke, baik. Selanjutnya, Ibu akan menjelaskan tentang media selanjutnya untuk penugasan kalian, yaitu di sini ada tentang sakura. Sakura, yaitu sakura hasia. Nah, jadi terdapat beberapa warna yang ada di depan. Jadi nanti masing-masing kelompok silakan maju ke depan, kemudian pilih dari masing-masing warna. Di dalamnya terdapat perintah untuk tugas apa yang harus kalian kerjakan per tiap kelompoknya. Ibu beri contoh dulu. Ibu akan mengambil warna hitam. Oke. Jadi di dalam masing-masing saku ini terdapat kertas seperti ini. Jadi di dalam kertas ini ada sebuah perintah yang harus kalian kerjakan untuk masing-masing kelompok. Jadi kertas yang terdapat pada saku warna hitam itu tentukan kaidah kebahasaan dari sinopsis novel Surat Kecil untuk Tuhan. Nah, jadi nanti misalkan kelompok 1 mendapatkan tugas untuk mencari kaidah kebahasaan dari teks novel dari sinopsis novel Surat Kecil untuk Tuhan. Nah, jadi nanti untuk kelompoknya silakan buat kaidah kebahasaannya. Nanti Ibu akan membagikan lembaran sinopsis, beberapa sinopsis novel kepada masing-masing kelompok, kemudian kalian bisa mencarinya. Silakan kalian kerjakan di kertas selembar, tulis nama kelompoknya, kemudian silakan tulis jawaban dari pertanyaan yang sudah kalian dapatkan. Baik, waktu sudah menunjukkan kita harus istirahat. Silakan anak-anak semua kumpul tugas yang sudah dibuat. Sampai jumpa minggu depan. Tugas yang di rumah melalui platform yang sudah Ibu bagikan tadi, linknya silahkan diisi. Ibu tunggu sampai jam 12 malam. Terima kasih semuanya. Ibu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.